Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kisah Sunan Bayat. Bahwa Sunan Bayat alias Sunan Pandanaran merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam yang berada di Pulau Jawa. Bahwa Sunan Bayat bahkan disebut juga di beberapa babat dan cerita agama Islam di Jawa. Sunan Bayat memang tidak termasuk sebagai wali songo, namun makamnya masih banyak disinggahi oleh pengunjung. Bahwa makam Sunan Bayat terletak di perbukitan Gunung Jabalkat di Kelurahan Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, yakni berada di Jawa Tengah. Dan konon Sunan Bayat hidup pada masa Kesultanan Demak, yakni sekitar abad ke-16. Dan terdapat sekitar 4 versi mengenai kisah Sunan Bayat. Dari seluruh versi itu sepakat bahwa Sunan Bayat merupakan putra dari Ki Ageng Pandanaran, yakni Bupati pertama Semarang. Dan setelah Ki Ageng Pandanaran wafat, putranya Pangeran Mangkubumi menggantikan sebagai bupati, yakni Bupati kedua Kota Semarang. Bahwa kisah dari Sunan Bayat termasuk Pangeran Mangkubumi menjalankan pemerintahan dengan baik dan patuh dengan ajaran Islam, yakni seperti mendiang ayahnya. Namun lama-kelamaan terjadi perubahan. Pangeran Mangkubumi yang dulunya sangat baik kemudian berubah menjadi buruk. Dan selain itu, pemerintahannya sering dilalaikan. Begitu pula tentang perawatan pondok pesantren dan tempat ibadah. Dan Sultan Demak Bintoro mengetahui hal tersebut. Lalu Sultan Demak mengutus Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo dari Kadilangu untuk menyadarkannya. Dan semula Ki Ageng Pandanaran adalah orang yang selalu mendewakan harta, yakni duniawi. Berkat bimbingan dan ajaran Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran bisa sadar dari sifat buruknya. Dan akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya dan memutuskan mengundurkan diri dari jabatan dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Dan kemudian menyarankan Ki Ageng Pandanaran berpindah ke selatan, yakni tanpa membawa harta dan ditemani oleh istrinya. Dan melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga dan Boyolali serta wilayah Wedi. Dan diam-diam tanpa sepengetahuan sang istri, beliau membawa tongkat bambu yang di dalamnya dipenuhi dengan permata. Dan dalam perjalanan mereka dihadang oleh kawanan perampok
yang dipimpin oleh seorang yang namanya dikenal dengan Syekh Domba. Dan kemudian terjadilah perkelahian antara Syekh Domba dengan Sunan Bayat. Dan untungnya pasangan suami istri tersebut berhasil mengalahkannya. Dan selanjutnya Syekh Domba berubah menjadi makhluk berbadan manusia tapi berkepala domba. Dan akhirnya beliau menyadari dan menyesal dengan segala perbuatannya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Pandanaran mengubah Syekh Domba kembali menjadi manusia. Dan setelah itu Syekh Domba diberi tugas mengisi tempat wudhu pada padatan atau gentong yang berada di masjid, di mana masjid itu berada di puncak bukit Jabal Kat Bayat. Dan akhirnya Ki Ageng Pandanaran berhasil sampai serta menetap di Bayat. Saat ini makam Sunan Pandanaran selalu ramai dikunjungi oleh peziarah. Demikianlah kisah tentang Sunan Bayat.